Halo guys, bersama saya Aldo di sini. Dan di video kali ini saya kedatangan mantan flagship Samsung di tahun 2019 lalu yang saat ini sedang banyak digandrungi, yaitu Samsung Note 10. Pada video kali ini kita bakal ulas kenapa dan apa yang membuatnya kini makin dicari di tahun 2022 atau bahkan 2023 nanti. So buat kalian yang penasaran gak usah basa-basi lagi, check this out. Oke guys, sebelum lanjut disclaimer dulu bahwa unit Note 10 yang saya review ini merupakan unit Exynos yang menggunakan chipset Exynos 9825 dengan dual SIM. Sedangkan untuk varian Snapdragon 855 hanya untuk region USA dan China. Oke, seperti biasa kita mulai dulu dari desainnya. Untuk unit yang saya review ini berwarna Aura Black. Secara desain sih menurutku Note 10 ini jujur aja masih cakep banget di tahun 2022 ini. Apalagi dari sisi depan dengan desain layar lengkung dan frameless membuatnya masih sangat futuristik banget. Ya meskipun pada bagian belakang atau back covernya ini tidak terdapat hal yang istimewa. Mengingat penempatan dan bentuk kamera bagian belakangnya ini trennya memang sudah sedikit ketinggalan. Sedangkan untuk materialnya Note 10 ini menggunakan bodi kaca yang dilengkapi dengan pelindung Gorilla Glass 6, frame aluminium dengan finishing glossy, dan untuk feel menggenggamnya HP ini terasa compact dan solid banget sih menurutku. Beralih ke sektor layarnya. Samsung Note 10 ini dibekali dengan layar 6,3 inch Full HD Plus dengan panel Dynamic AMOLED yang mana ini mengungguli saudaranya sendiri Samsung Note 20 yang masih menggunakan panel Super AMOLED. Dan buat kamu yang merasa Note 10 atau Note 10 Plus kalian layarnya agak sedikit pucet, itu karena defaultnya di set ke natural. Jadi bisa diakali dengan buka menu setting, display, lalu screen mode diganti dari natural ke vivid guna mendapatkan warna layar yang lebih pekat atau gonjreng gitu. Pada sektor layar, HP ini nggak main-main. Menurutku salah satu kelebihan Note 10 ini terletak pada layarnya ini, yang kerasa nyaman banget buat dipandang seperti khas flagship Samsung pada umumnya. Dan berikut adalah perbedaan layar Samsung Note 10 Dynamic AMOLED dan Samsung A53 yang masih menggunakan panel Super AMOLED. Bagaimana menurutmu bro? Lanjut ke bagian speakernya. Speakernya ini telah mendukung stereo speaker. Sayangnya pada Note 10 ini jack audio dihapuskan. Lalu untuk kualitas suaranya masih terbilang kenceng dan enak untuk didengar. Namun suara yang dihasilkan oleh kedua speakernya ini menurutku tidak balance atau berbeda. Mungkin ini dikarenakan ukuran speaker bagian atasnya ini kecil, sehingga suara yang dihasilkan juga sedikit lebih kecil dari speaker yang di bawah. Dan ini adalah hasil sampel dari stereo speakernya. Adapun fitur keamanan Note 10 ini sudah mendukung fitur fingerprint scanner under display dengan kecepatan ultrasonic serta face unlock yang terbilang cepat dan akurat. FYI aja nih bro, bahwa Note 10 ini dilengkapi dengan fitur anti-air IP68 yang bisa bertahan di dalam air selama 30 menit dengan maksimal kedalaman 6 meter. Akan tetapi mengingat unit ini second, jadi ngeri-ngeri sedap buat dicoba. Lanjut ke sektor performa. Samsung Note 10 ini dibekali dengan chipset Exynos 9825 dengan pabrikasi 7 nanometer yang secara performa di tahun 2022 ini masih terbilang kenceng ya. Dan dipadukan dengan RAM 8GB serta dengan 256GB storage. Secara performa, jelas Note 10 ini sudah tidak perlu diragukan lagi untuk kebutuhan apapun. Mulai dari multitasking, ngegame berat dengan waktu yang lumayan lama, hingga editing video 4K. Berbicara soal Samsung Galaxy Note, tentu tidak lengkap jika kita tidak bahas S Pen-nya. Yang mana S Pen ini merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kompetitor lainnya. S Pen ini sangat menunjang kebutuhan produktivitas dan kreativitas kalian. Seperti buat kamu yang hobi menggambar,
ada aplikasi yang namanya Pen Up, dan di sini kalian bisa menggambar, coloring, live drawing, dan lain-lainnya. S Pen ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan Translate, Smart Select, dan lain sebagainya. Dan bahkan S Pen ini juga bisa kalian gunakan untuk kebutuhan navigasi ketika kalian sedang menggunakan kameranya. Jadi ada fitur yang namanya Air Action, di mana kalian bisa meng-zoom in maupun zoom out, dan juga pindah kamera belakang atau kamera depan, serta pindah lensa. Dan menurutku fitur ini sangat berguna banget pada saat kamu ingin melakukan selfie atau foto ramai-ramai tanpa memegang HP-nya. Beralih ke daya tahan Note 10 ini. Menurutku yang harus kalian jadikan pertimbangan sebelum meminang Note 10 ini ada pada sektor baterainya. Di mana baterainya ini masih terbilang kecil, yaitu hanya berkapasitas 3500 mAh saja. Untuk pengalaman pemakaian saya kira-kira medium to happy, baterainya ini paling lama bertahan sampai 3-4 jam. Dan menurutku ini sudah termasuk boros ya. Sedangkan bila sesekali digunakan untuk kebutuhan game berat, menurutku HP ini tambah boros lagi, yang hanya mampu bertahan paling lama 2 jaman. Jadi dalam satu hari biasanya saya 2-3 kali untuk cas HP-nya. Tapi untungnya untuk sektor charger, HP ini sudah support fast charging dengan maksimum 25 watt. Jadi untuk mengisi ulang baterai 20 hingga 100%, ini butuh waktu sekitar kurang lebih 1 jam. So sebelum memutuskan untuk membeli ini HP, kalian harus siap dengan konsekuensi untuk selalu membawa power bank ataupun charger kemanapun saat kalian berpergian. Oke, lanjut ke bagian sektor yang mungkin kalian tunggu, yaitu pada sektor kameranya. Note 10 ini dilengkapi dengan setup 3 kamera belakang, yang mana memiliki lensa wide dan telefoto dengan resolusi 12 megapiksel serta 16 megapiksel untuk lensa ultra wide-nya. Sedangkan untuk kamera depannya berukuran 10 megapiksel dengan aperture 2.2. Dan untuk hasil kameranya kalian bisa nilai sendiri, baik di keadaan daylight maupun low light. Adapun hasil gambar yang dihasilkan oleh Note 10 ini masih terbilang baik ya, terlebih untuk dibandingkan dengan kamera smartphone mid-range di harga 5 jutaan. Menurutku dynamic range kameranya ini masih terbilang luas, yang mampu memberi pencahayaan yang sama antara objek dan latar yang memiliki cahaya yang terang. Sedangkan untuk di kondisi low light, menurutku hasil gambar yang didapatkan masih sangat proporsional dan tidak lebay, dan masih dapat bersaing dengan HP keluaran tahun 2022 ini. Selanjutnya untuk hasil kamera depannya ini menurutku oke banget dengan hasil gambar yang terbilang tajam untuk sebuah kamera depan. Sedangkan pada perekaman gambarnya di resolusi Full HD 60 IPS, untuk gambar yang didapat masih sangat shaky banget. Ada baiknya kalian gunakan saja resolusi 4K dengan 30 IPS untuk hasil yang lebih tajam dan stabil. Atau kalian bisa manfaatkan mode Super Steady-nya dari Samsung yang membuat gambarnya semakin stabil. Lalu untuk harganya sendiri, untuk unit resmi atau Exchange-nya di kisaran harga 4,9 sampai 5,3 jutaan tergantung kondisi. Sedangkan untuk unit X Internya di range harga 4,6 sampai 4,9 jutaan per Oktober 2022 ini. Nah, untuk secara keseluruhan menurutku Note 10 ini memang masih worth it untuk kalian beli di tahun 2022 ini, atau bahkan di 2023 nanti. Sebab secara look, performa maupun kameranya masih bisa dapat diandalkan banget. Serta masih sangat enak digunakan untuk multimedia maupun diajak kerja. Ya jujur saja karena fitur-fitur di Samsung Note 10 ini banyak banget. Terutama bila kamu bandingkan dengan HP mid-range-nya Samsung. Hanya saja satu kekurangan yang menurutku harus kalian jadikan pertimbangan banget, yaitu ada pada sektor baterainya yang masih terbilang boros. Nah, bagi kalian yang udah cukup lama menggunakan Note 10 ini, boleh dong share pengalamannya di kolom komentar di bawah, biar teman-teman yang lain juga tahu. So, sekian dulu review saya tentang Note 10 di akhir tahun 2022 ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like and subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya.
Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye. Thank you.